bisa kita lakukan telah kita lakukan. Kalau terus dengan cara begini, waktu akan terus berjalan. Mungkin kita memang harus melakukan sesuatu. Kurapika, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku. Ini pun adalah instingku sebagai ninja. Perasaanku tidak enak mengenai laut ini. Semakin lama semakin tidak enak. Mungkin terjadi sesuatu. Bisa jadi justru itulah yang akan menjadi ujian yang sebenarnya. Sepertinya para peserta yang masih ada di sini juga merasakan hal yang sama, Kurapika. Lalu sebelum terjadi sesuatu, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah kita menentukan siapa pimpinan kita. Oh. Apa ada yang keberatan? Baguslah. Berarti sudah ada yang ditetapkan. Selama kita berusaha keluar dari tempat ini sampai tiba di Pulau Jebil. Hansu, kuserahkan padamu. Sebenarnya aku tidak bermaksud menjadi pemimpin. Hanya saja ada satu hal yang ingin kukatakan. Aku adalah ninja. Secara berkelompok, itulah ninja bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Di negaraku itu disebut keselarasan. Ini adalah kesempatan untuk menguji keselarasan itu. Kumohon kerjasama kalian. Kata-katamu bagus. Tapi apa yang dimaksud dengan keselarasan ninja? Keselarasan. Benar-benar berantakan. Hah? Kilua, lihat ini. Catatan harian kapal ini. Bagus. Penemuan yang hebat, kan? Ini bagus, Kak. Ya, ini harta yang lebih bagus dari apapun. Iya, kita akan lebih mudah. Sekarang aku mengerti. Kapal ini ditempatkan di pulau ini saat zaman perang hampir berakhir untuk digunakan sebagai benteng. Dan catatan harian ini ditulis oleh komandan saat itu. Lalu apakah di situ tertulis mengenai Pulau Jebil? Ada, dekat sekali. Dengan perahu kecil, pulau itu bisa dicapai dalam waktu 1 hari. Bagus, ayo kita segera bersiap. Ini Ponsu, terjadi perubahan di radio komunikasi. Sekarang terdengar bunyi gangguan gelombang. Sepertinya sedang terjadi ketidakstabilan di atmosfer. Hah, ini aneh. Burung-burungnya ketakutan. Itu. Sudah. Sekarang tinggal menyiapkan persediaan makanan lalu berangkat. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Cuacanya berubah sangat drastis. Jadi begitu ya. Penyebab radio komunikasi itu tidak bekerja karena sejak pagi tidak mungkin sebelumnya telah terjadi perubahan dalam suhu udara dan sekarang menjelang senja. Posisi matahari berubah sehingga kondisi udara yang tidak beres itu jadi bisa terlihat oleh mata telanjang. Terdengar lagi. Suara itu terdengar dari seberang lautan. Dan suaranya semakin mendekat. Benarkah semua itu, Gon? Terdengar. Biarpun samar-samar, Gon. Aku bisa mendengarnya. Di siang hari tadi suaranya jauh lebih kecil, tapi... Tanggal 4 Juli telah terjadi kekacauan pada gelombang radio karena terjadi perubahan cuaca. Dimulai persiapan untuk meninggalkan tempat ini. Seluruh anggota pasukan meninggalkan benteng ini pagi-pagi untuk mengungsi. Diperkirakan gelombang pertama akan datang besok setelah senja. Sebelum itu... Gelombang pertama? Apa maksudmu? Itu adalah fenomena alam yang terjadi sekali dalam 10 tahun. Apa itu?
sekarang tinggal mengikuti jejak petunjuk bintang saja. Apa ini? Apa itu? Angin puyuh dan pusaran air bergabung menjadi satu. Perubahan drastis tekanan udara dan gelombang pasang yang tiba-tiba. Fenomena alam yang terjadi 10 tahun sekali sekarang telah dimulai. Lihat, kapalnya terseret. Kalau terus begitu... Jangan, Gon. Iya, tapi... Sudah terlambat, tak ada yang bisa dilakukan. Seandainya kamu tidak lari karena tidak ingin naik kapal, pasti aku bernasib sama dengan mereka. Greta? Gon! Gon! Permukaan lautnya semakin naik. Semuanya masuk ke dalam kapal ini, cepat! Hanzo, perahunya! Ayo! Kakak, apa yang terjadi? Pandanganku kabur, kakak. Anginnya tidak beres. Tak bisa dikendalikan. Celaka. Kakak. Aku akan menolongmu. Menolong? Bagaimana caranya? Dengan ini. Ya! Gon! Gon, tangkap ini! Kenapa semuanya keluar? Semuanya sama saja. Tak ada yang mau mematuhi kata-kata pimpinan. Greta, kau pernah bilang kan, apapun yang terjadi, kau akan bertahan hidup. Syukurlah. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Gelombangnya sudah mulai reda. Akhirnya reda juga. Bukan saatnya untuk tenang-tenang. 24 jam lagi gelombang kedua akan datang. Ditambah lagi yang berikutnya. Permukaan air setinggi itu, benarkah Kurapika? Tidak. 24 jam sesudah ini, segalanya akan tertutup oleh permukaan laut. Tidak sampai 20 jam lagi, gelombang kedua akan datang. Berarti selama itulah batas waktu yang diberikan kepada kita. Kalau terus berada di tempat ini, hanya kematian yang kita dapat. Sebelum waktu itu tiba, kita harus berusaha pergi ke Pulau Zebil dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya? Melalui langit ataupun melalui laut. Keduanya aku rasa tidak mungkin. Di sini tak ada satupun kapal yang mampu melewati gelombang sebesar itu. Kalau kapal ada kan? Gon!
Hai, tenang, bukankah ada kapal ini? Jangan mengada-ngada, Gon.